Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kakak-kakak semua, pada pertemuan kita malam hari ini, hari Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Adapun materi untuk pembahasan kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan modul 1.3 tentang pemahaman pelajaran berdepresiasi dalam PJOK. Nah, sebelum kita memulai masuk materi, izin kepada Pak Ketua untuk memulai pertemuan hari ini dengan berdoa. Pada Pak Ketua, dipersilakan. Mic-nya kena mute tuh ketua. Nggak kedengaran Bilang lagi suaranya. suaranya ketua. Ya, terima kasih Kak Agus. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya kembalikan ke Kak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya kehadiran. Kak Dian boleh melambaikan tangan. Oke, siap. Kak Ido, Hadir Kak. siap. Kak Indri, Kak Indri sudah masuk. Kak Mita, oke, Kak Mita sudah. Kak Yuda, Hadir, hadir Kak. oke. Baik, izin kakak-kakak saya akan untuk materi kita pada malam ini.
Sebentar Kakak. Baik Kakak semua, materi kita pada malam hari ini itu berkaitan dengan modul 1.3 berkaitan tentang pembelajaran PJOK berbasis pada peserta didik untuk penguatan pemahaman. Untuk kesepakatan bersama terkait pertemuan tatap maya ini, kakak-kakak semua dapat menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon ketika ada teman yang sedang berdiskusi atau berbicara, hadir seutuhnya pada kegiatan pertemuan tatap maya, menghargai waktu secara bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar, kakak-kakak. Nah, adapun tujuan sesi kita pada hari ini, yaitu kakak-kakak diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, kakak-kakak memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, mental, usianya. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang bervariasi. Adapun agenda kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua akan diadakan aktivitas bermain peran terkait pembelajaran berpusat kepada peserta didik, lalu menuliskan peran guru peserta didik dalam pembelajaran SCL. Aktivitas yang kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia, lalu mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Lalu aktivitas ketiga, menganalisis contoh pembelajaran bervariasi di dalam modul 1.3
Selanjutnya, refleksi dan foto bersama. Nah, di sini bagaimana praktik pembelajaran PJLK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Oke, baik kakak-kakak bisa memanfaatkan fitur chat atau melalui forum diskusi terkait materi kita hari ini tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pada modul 1.3 ini, kakak-kakak telah dikuatkan melalui pembelajaran secara mandiri, melalui LMS. Tadi saya lihat komentar-komentar kakak luar biasa sekali, sudah menghubungkan keterkaitan antara praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, terkait pernyataan ini, ada yang bisa menanggapi kakak-kakak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, di sini ada 2 gambar, ya. Yang pertama, sosok seorang guru olahraga yang sedang menggunakan peluit sebagai perintah gerak dari suara guru untuk pembelajaran. Lalu gambar yang kedua, ada sosok guru yang dihadapkan dengan jumlah siswa di depannya. Nah, dari 2 gambar ini, apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau seperti apa? Dipersilakan kakak-kakak untuk menanggapi dari gambar ini. Kak Ido? Baik, izin Kak. Kalau untuk gambar yang ditampilkan Kak Agus, ini belum menandakan bahwa pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Karena di sini guru lebih banyak perintahnya nih ke siswa, ke peserta didik dengan komando. Jadi semua berdasarkan gurunya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dulu. Siap, beri aplaus yang meriah untuk Kak Ido. Untuk Kak Dian, bisa dibantu Kak Dian terkait Ya, Kak. gambar ini Kak? Apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau seperti apa? Ini kedua gambar ya, Kak ya? Iya Kak. Oke, untuk gambar pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kalau untuk sekarang, mungkin masih banyak suara guru ya daripada suara peluit. Dikarenakan mungkin belum terbiasa ya Kak ya dengan peluit gitu. Terus anak-anak juga belum ngerti gitu harus ngapain kalau dengan peluit. Kalau untuk yang gambar kedua, kalau ini ya mungkin hampir sama dengan Kak Ido tadi, ini komandonya terfokus ke guru, terlihat dari gambarnya. Mungkin itu aja Kak Agus. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Dian. Jadi mengaitkan tentang gambar ini, ya tentu kita merefleksikan diri tentang pembelajaran yang sudah kita jalankan pada saat ini. Nah, mengaitkan dengan gambar ini kakak-kakak semua, kita saling menguatkan. Ini merupakan gaya klasik, ya gaya klasik yang sering dilakukan oleh guru-guru kita saat ini, ya. Hanya berfokus kepada guru atau teacher. Sehingga untuk melibatkan peran peserta didik itu sangat minim. Hanya menggunakan fluid sebagai tanda peserta didik untuk berkumpul, bergerak, atau seperti apa. Ini masih dalam metode model pembelajaran yang sangat klasik. Nah,
kita akan mendalami lebih jauh terkait pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lalu, apa kata pakar? Di sini ada tayangan video, bisa nanti. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Jadi berkaitan dengan video ini tadi kakak, ya, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau yang disebut istilahnya adalah student-centered learning adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses belajar. Dalam model ini, peserta didik memiliki peran dalam pembelajaran dengan fokus pada pengalaman belajar personal dan pengembangan keterampilan yang relevan. Berikut adalah beberapa. Nah, untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik ini kakak-kakak, ya, peran guru itu sebagai fasilitator, ya. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator yang mendukung peserta didik untuk menemukan, memahami, dan menerapkan informasi sendiri. Guru membantu mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis, melakukan refleksi, menyelesaikan masalah secara mandiri. Lalu ada keterlibatan aktif dari peserta didik, menjadikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Lalu pembelajaran yang berbasis proyek atau based dengan PBL. Lalu pembelajaran dengan pengembangan keterampilan abad ke-21. And we know from all. Nah, di sini kakak-kakak kita akan melakukan aktivitas terkait, mari kita melakukan aktivitas role play, ya. Nah, di sini penjelasannya adalah capaian pembelajaran peserta didik memahami gerakan fundamental. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Adapun asesmennya adalah melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Adapun aktivitas pembelajarannya adalah dengan latihan gerak berkoordinasi. Nah, adapun langkah-langkah aktivitas kita nanti, saya akan membagi kakak-kakak semua di sini berpasangan, posisinya kakak-kakak melakukan secara individu, ya, melakukan secara individu. Lalu saya akan menampilkan pilihan gerakan. Kakak-kakak
boleh memilih nomor gerakan yang paling kakak sukai. Sebelum mempraktekkan gerakan, kakak-kakak menghitung denyut nadi terlebih dahulu. Ya. Nanti kakak menghitung denyut nadi dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik dikalikan 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal pada tabel ini. Nah, di sini saya akan memberikan tabel melalui forum chat. Oke. Kakak-kakak boleh buka ini Kak, fitur chatnya. Itu ada link yang saya berikan. Kita akan bermain peran kakak-kakak. Langkah berikutnya adalah lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian. Lakukan gerakan secara individu. Izin Kak Gus, aksesnya ditolak Kak. Oh bentar Kak. Sudah dibuka Kak? Peserta mempraktikkan rangkaian gerakan lalu menuliskan di tampilan sprint sheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke. Nah, di sini kakak-kakak, nanti kakak nama di sini sudah dibuat sesuai nama masing-masing. Lalu kakak-kakak memilih gerakan yang nanti kakak lakukan, tapi sebelum kakak melakukan gerakan, kakak menghitung denyut nadi istirahat dulu Kak. Kakak-kakak melakukan menghitung denyut nadi awal. Caranya, selama 10 detik, ya, selama 10 detik, lalu dikalikan 6. Habis itu kakak catat di kertas boleh, di link yang saya kirim juga boleh. Untuk sebagai catatan, Kak. Oke, bisa diisi Kakak untuk di tampilan linknya, Kak. Kakak-kakak bisa memanfaatkan akses melalui fitur chat menggunakan timer waktu melalui HP-nya. Hitung selama 10 detik.
Oke, bagaimana kakak-kakak? Sudah dihitung denyut nadi awal sebelum melakukan aktivitas? Jika sudah, silakan kakak-kakak menulis, diketik di link yang saya kirim. Izin Kak Agus. Itu cuma akses melihat, tapi tidak bisa ngetik di situ Kak Agus. Ikan. Editor. Editor tuh yang punya ini lah, yang punya akses kan. Cuma akses melihat aja. Itu sudah saya buka untuk publik, Kak. Coba dites lagi terkait sudah bisa apa belum. Ya, Kak Dian sudah menghitung, dapat denyut nadi awalnya di angka 78. Oke, kakak-kakak yang lain dipersilakan untuk menghitung denyut nadi awal sebelum melakukan aktivitas perintah selanjutnya. Sehingga nanti kita bisa menilai, mengevaluasi hasil dari aktivitas kita hari ini. Karena langkah ini akan memiliki keterkaitan untuk aktivitas berikutnya. Dipersilakan kakak-kakak untuk menghitung denyut nadi awal istirahat. Caranya dalam waktu 10 detik kakak menghitung denyut nadi kakak, lalu hasil yang didapat dikali 6. Izin Kak Agus, saya cuman bisa akses melihat Kak Agus. Sudah bisa diedit, Kak? Di reload dulu, Yud, Ketua. Di reload dulu ya. Ya. Oke.
Oh iya. Oke, Kak Yuda di angka 72, Kapita 78, Adrian 78, Agus 76. Kurang darah kayaknya saya nih Kak. Enak seruput tua tuh. Lagi udah enak body. Kakak-kakak yang lain dipersilakan Kakak, biar kita bisa langsung masuk ke slide berikutnya. Ayo kakak yang lain diisi biar kita lanjut. Kak Pina, Kak Indri, coba hitung ulang lagi. Empat belas. Naik Kak Yuda. Iya 14 rupanya. Kali 6. Gara-gara kopi dah tuh. Naik denyut langsung. 84. Berarti ada peningkatan Kak terkait aktivitas malam hari ini.
Baik kakak-kakak, Kak Sukron, izin Kak Sukron. Siap Kak, siap Kak. Kak gini Kak, ini ada data yang harus diisi. Nah, menghitung denyut nadi istirahat Kak. Kakak bisa memanfaatkan stopwatch di HP kakak, ya. Lalu kakak menghitung denyut nadi kakak selama 10 detik. 10 detik berapa maksimal yang didapat. Lalu dikali 6 Kak. 150 tuh Supron tuh. Kencang denyutnya tuh. Kegencangan Bang. Oh, Kak Sukron lagi asinan. Baik, lanjut ya kakak. Tahap selanjutnya, ya, kakak-kakak telah mengisi daftar nama, lalu denyut nadi awal. Nanti kakak-kakak memilih rangkaian rangkaian gerakan. Di sini ada 5. Kakak-kakak boleh pilih nomor gerakan yang paling kakak sukai. Catat pilihan gerakan kakak-kakak. Pilihan yang pertama, ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Lalu gerakan yang kedua, kakak melakukan jumping jack. Gerakan ketiga, kakak melakukan lari di tempat. Selanjutnya, yang gerakan keempat, kakak melakukan silang tangan menyentuh jari kaki. Gerakan kelima, kakak melakukan loncat di tempat. Nah, kakak boleh memilih salah satu dari 5 rangkaian gerakan ini yang paling kakak sukai. Nah, berikut adalah contoh gerakannya. Ya. Bisa kakak lihat untuk pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, 3, 4, dan 5. Untuk tayangan videonya, bisa kakak amati. Yang pertama, naik, turun, ke atas. Yang gerakan kedua, jumping jack. Gerakan ketiga, lari di tempat. Gerakan keempat, lalu gerakan kelima. Seperti tayangan pada di gambar. Bisa dipahami kakak terkait pemilihan gerakan? Bisa Kak Gus. Nah, izin kakak supaya lebih afdol diaktifkan kameranya kak. Kita akan melakukan aktivitas gerakan selama 1 menit. Ada nasi goreng. Hah? Oke. Izin kakak mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu melakukan aktivitas gerak sesuai pilihan kakak. Sekiranya sudah tergambar rangkaian gerakan yang nanti kakak pilih. Oke, jika sudah, silakan kakak kita berdiri melakukan aktivitas gerakan yang dipilih dengan durasi selama 1 menit. Saya minta lakukan gerakan selama 1 menit. Ayo pakai sarung nggak apa-apa kak? Boleh kak.
Nampak. Jangan lupa timer waktunya, Kak. Berapa menit, Kak? 1 menit saja. Mulai, Kak, yo. Sebentar, Kak. Hitung dek, 1 menit dek. Nampak lah nih kan. Nampak dah ini. Oke, siap. Kita mulai ya, Kakak, selama 1 menit. 1, 2, 3. Sudah 1 menit. Oke, cukup. Oke. Langsung hitung nih, Kak. Oke, istirahat dulu sebentar, Kakak. Baru Kakak menghitung kembali denyut nadi Kakak setelah melakukan aktivitas. Indah denyut ke sini lah. Ini tadinya 10 menit juga ya? 10 detik ya? 10 detik. Langsung hitung, Kak, yo. Iya, langsung dihitung. Dek, itu timer tuh, dek. Stopwatch, tolong. 10 menit ya. 10 menit, 10 detik. Ya. Hitung 1. 2. Ah. Wah. Kali 6 ya. Dikali 6 ya. Aduh. Apa tuh nasi goreng ya? Wih, 136. Bagaimana rasanya, Kakak-kakak? Mantap. Masih cukup kuat, Kak Yuda? Masih lah. Masih tetap semangat. Oke. Terkait pengalaman yang dilakukan tadi, Kak, untuk denyut nadi awal dengan yang sekarang,
apa yang bisa kakak simpulkan Kak terkait aktivitas kita hari ini? Boleh ambil napas dulu Kak Yuda, baru dijelaskan. Mengaitkan dengan aktivitas tadi Kak, apa yang bisa diambil kesimpulannya Kak? Apa ya simpulannya ya? Ini nanti bisa kakak terapin di kelas kakak ketika pembelajaran Kak. Ya, izin Kak Agus. Jadi kalau menurut saya Kak, kesimpulannya Kak, sebelum kita melakukan aktivitas itu, denyut nadi kita itu memang belum stabil Kak. Dan setelah melakukan aktivitas lompat, itu denyut nadi kita naik Kak. Itu Kak menurut saya Kak, kesimpulannya Kak. Terima kasih Kak Yuda. Kak Dian, bisa ditambah penguatannya Kak terkait aktivitas kita tadi Kak? Kalau menurut saya gini Kak Agus, ya makasih Kak Agus sebelumnya. Mungkin kalau untuk diterapkan ke pembelajaran, ini kan denyut nadi awal itu kan berarti santai ya sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan. Mungkin dengan apa pilihan gerakan ya. Dan mungkin di sini kita memilih yang mana gerakan yang menurut kita nggak terlalu sulit. Nah, begitu juga di pembelajaran di mana mereka bebas melakukan kegiatan gitu. Kalau dibandingkan denyut nadinya, kalau kita bekerja ya di bawah tekanan atau bukan pilihan kita, mungkin denyut nadinya lebih daripada itu gitu, untuk tekanannya gitu. Nah, mungkin karena di sini kita melakukan dengan kesenangan, jadi nggak terlalu berarti kecapeannya gitu kan. Itu aja Kak. Bagus. Ya. Siap. Terima kasih Kak Dian. Kipas Kak. Hidupin kipas. Sudah. Nah, terkait dengan aktivitas gerakan yang telah kita lakukan tadi, Kakak, kita lanjut ke Oke, tadi Kakak sudah menghitung denyut nadi akhir, lalu Kakak catat di tampilan link yang saya kirim ya. Di sini Kakak melakukannya secara mandiri ya. Nah, terkait dengan apa yang sudah Kakak lakukan, silakan kakak-kakak memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan secara mandiri. Berarti kakak di sini menuliskan umpan balik dengan hasil kesimpulan yang telah kakak lakukan. Karena di sini perintahnya adalah pasangan, di sini kakak menilai diri kakak sendiri. Apakah gerakan yang telah kakak lakukan itu sudah maksimal ataukah belum? Jika sudah,
beri penjelasannya di kolom komentar di sebelah denyut nadi akhir tadi, Kak. Dalam bentuk narasi tulisan. Silakan kakak-kakak menuliskan atau mendeskripsikan umpan baliknya di kolom tabel yang telah disediakan.
Izin Kak Ido. Menarik Kak Ido terkait umpan balik yang Kakak tulis. Bisa disampaikan Kak Ido supaya kita bisa berdiskusi lebih mendalam terkait catatan yang Kakak tulis di sini. Baik, Kak Gus, saya coba menanggapi. Jadi dari gerakan yang sudah saya lakukan tadi, saya kan melihatnya kan tadi di video. Menurut saya seperti itu, tapi rasanya kayak belum maksimal karena saya belum tahu kecepatan yang pada saat saya melakukan gerakan itu apakah sudah sesuai, sehingga hitungan denyut nadi kayaknya belum signifikan naik gitu kan, dari denyut nadi awal ke denyut nadi akhir. Seperti itu Kak Agus. Oke, kakak-kakak yang lain bisa menanggapi terkait yang disampaikan oleh Kak Ido. Mungkin ada yang lebih memahami terkait tentang denyut nadi minimal ataupun denyut nadi maksimal. Karena seingat saya pada waktu kita kuliah ini diajarkan oleh dosen-dosen kita terkait denyut nadi minimal dan denyut nadi maksimal. Ada yang bisa membantu penguatannya, Kak? Jadi langsung saya tanggapi ya Kak Ido. Jadi dalam melakukan aktivitas ada yang namanya denyut nadi istirahat dan denyut nadi maksimal. Nah, untuk rumus denyut nadi maksimal itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi usia umur kita, Kak. Rumusnya adalah 220 dikurangi jumlah usia kita, Kak. Misal 220 umur kita adalah 25 tahun. Maka didapat adalah 195 jumlah denyut nadi maksimal kita ketika kita melakukan aktivitas berolahraga. Artinya ketika kita melakukan aktivitas latihan olahraga tingkatannya yang sangat tinggi ya, lalu kita menghitung denyut nadi sudah masuk ke angka 180 Kak. Artinya itu sudah maksimal. Dalam program latihan itu intensitasnya harus dikurangi. Nah, apabila kita melewati batas denyut nadi maksimal tersebut akan berakibat fatal bagi diri kita. Jadi ini akan ada hubungannya nanti dengan membuat program latihan, ya, dengan repetisi latihan, istirahatnya seperti apa, itu masuk ke dalam program latihan. Nah, mengaitkan dengan aktivitas kita ini Kak, ini masuk ke dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini bisa kita implementasikan ketika kita
mengajar pembelajaran PJOK. Memang tidak ada masuk ke dalam materi, tapi ini penting untuk kita sampaikan kepada peserta didik, ya. Jadi sebelum masuk ke materi, kita sampaikan, nak, silakan hitung denyut nadi masing-masing, ya, bisa menggunakan tangan atau di bagian leher. Biasanya kalau yang tangan susah untuk ditemukan, lebih mudahnya di bagian leher. Kita edukasi kepada anak-anak, silakan hitung masing-masing. Kita guru sebagai fasilitator menyalakan stopwatch selama 10 detik. Nah, selama 10 detik ini anak-anak menghitung denyut nadinya. Tetap ada yang dapat sekian. Nah, lalu kalikan 6 posisinya. Mereka catat. Dapatlah hasilnya seperti tadi. Lalu kakak-kakak, kita sebagai guru melakukan treatment latihan kepada anak-anak. Bisa dengan aktivitas yang seperti tadi, 5 gerakan atau aktivitas yang lain. Nah, setelah melakukan aktivitas durasi 2-5 menit, hitung kembali denyut nadinya, meningkat atau tidak. Ya. Nah, ini akan menjadi patokan jika anak-anak telah kita kasih latihan ternyata denyut nadinya tidak bertambah, berarti dia tidak melakukan aktivitas latihan secara maksimal. Dibuktikan dengan denyut nadinya tidak bertambah. Nah, itu yang sisi positif yang kita bisa dapatkan, Kak. Nah, apabila target denyut nadinya bertambah menjadi 100 ke atas, 190 sampai 120 itu masih dalam situasi normal, ya. Dan itu yang kita harapkan, artinya ada peningkatan yang signifikan ketika anak-anak belajar dan melakukan latihan. Nah, di sini mereka terlibat secara langsung, ya, dan mereka bermain peran. Mereka menghitung, mereka melakukan aktivitas baik itu audio visualnya, cara berhitungnya dan segala macam. Kita menghubungkan semua mata pelajaran, MTK-nya kita hubungkan. Nah, itu yang salah satu inti dari pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Salah satu contohnya seperti itu, kakak-kakak. Oke. Lalu bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan hasil dari latihan denyut nadi istirahat dengan denyut nadi ketika mereka melakukan aktivitas, itu grafiknya meningkat. Lalu, adakah efek yang kakak rasakan setelah melakukan latihan tadi? Lalu, efek tersebut mengindikasi apa ya? Jadi, inilah yang kita rasakan ketika kita memberikan perintah kepada anak-anak. Artinya, ada rasa tingkat keletihan, kelelahan, ya, ada juga yang tidak mau bergerak. Itulah dinamika jika kita menghadapi orang yang banyak. Harapan kita, anak-anak mengikuti instruksi yang kita berikan.
Oke. Nah, terkait pertanyaan nomor 4 ini, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Ya, tentu ada perbedaan. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Ido sama Kak Dian tadi. Apabila kita istirahat tanpa melakukan aktivitas, tentu itu adalah pasti kita lagi istirahat. Jantung kita masih dalam posisi stabil, tidak melakukan aktivitas. Ketika kita melakukan gerakan seperti lari di tempat, lompat jongkok, ya jumping jack, ya tentu jantung kita memompa darah begitu cepat. Nah, jadi terjadilah peningkatan nadi, sehingga dari angka 74, ada yang 82, naik ke 90, naik ke 120, naik ke 105. Seperti itu konsepnya kakak-kakak. Terima kasih kakak sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Oke. Nah, di sini kita merefleksikan aktivitas yang telah kita lakukan tadi. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Lalu, kenapa? Izin Kak Ido untuk penguatannya, Kak. Terima kasih Kak Agus. Menurut saya untuk aktivitas yang telah kita lakukan tadi, kalau dikaitkan itu pembelajaran PJOK yang sudah berpusat kepada peserta didik. Kenapa? Karena kegiatan atau aktivitas itu memang anak yang milih, bukan dari kitanya. Kita hanya sebagai fasil untuk memberikan gambaran, ini loh gerakannya, ini loh aktivitasnya. Lalu anak peserta didik kita memilih dengan yang dia suka lah gitu maksudnya tuh. Jadi sesuai dengan keinginannya, mungkin kemampuannya juga sebatas itu untuk melakukan. Mungkin itu Kak Agus. Siap, terima kasih Kak Ido penguatannya yang luar biasa sekali. Jadi poin penting yang diambil adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mereka lebih dominan yang lebih banyak melakukan aktivitas. Kita hanya sebagai fasilitator, kita hanya menyediakan, oh ini konsepnya, lalu mereka yang lebih berperan aktif. Nah, seperti itulah konsep pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, masih banyak sekali aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita terapkan di pembelajaran PJOK. Apalagi pembelajaran PJOK ini sangat fleksibel sekali. Kita bisa mengaitkan dengan materi permainan kecil, kita bisa memodifikasi, kita bisa melakukan drill-drill dalam latihan. Ya, banyak sekali konsep, metode ataupun model-model yang bisa kita terapkan. Intinya di kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru tak henti-hentinya belajar sepanjang hayat, ya, ilmunya diupdate terus, ya, apalagi sekarang media-media pembelajaran melalui YouTube, TikTok, PMM itu banyak sekali teman-teman sejawat kita melakukan pembelajaran berbasis konten, pembelajaran berbasis project yang langsung melibatkan peserta didik.
Karena tantangan abad 21 saat ini seperti itu kakak-kakak. Kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Ya, mana tahu dari sekian banyak konten yang dibuat, ya bisa menghasilkan pengikut-pengikut yang banyak, ya. Maka kalau saya lihat ada juga rekan-rekan kita ini yang beralih fungsi menjadi YouTuber, ya, karena konten-konten yang dibuat itu berbasis video pembelajaran. Nah, itu sisi positif yang bisa kita ambil. Hal positif itu sekiranya itu berguna, bermanfaat, dan itu bisa diterapkan, tidak salahnya kita mengambil referensi seperti itu, kakak. Oke, cukup tadi ini dijelaskan peran gurunya sebagai fasilitator sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini berbagi pengambil keputusan bersama dengan peserta didik. Mari kita lihat What's tayangan. important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, terkait berbagi pengambilan keputusan bersama dengan peserta didik, ya, ini melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan adalah langkah strategi penting dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar, tetapi juga membantu mengembangkan keterampilan kritis, kolaborasi, dan tanggung jawab. Nah, esensi yang diambil pada berbagi pengambilan keputusan bersama ini adalah memberi pilihan dalam proyek ataupun tugas yang dilakukan. Lalu mengembangkan aturan kelas bersama atau kesepakatan kelas, mengadakan diskusi terbuka, menggunakan voting atau pungutan suara, lalu menentukan tujuan pembelajaran secara individu, kolaborasi, dan merancang penilaian. Lalu fleksibilitas dalam metode pembelajaran, kegiatan refleksi yang dilakukan secara bersama, lalu pengembangan kurikulum mini posisinya. Nah, peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran SCL, ya, di mana peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, peran siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Lalu, peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik adalah berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Selanjutnya, peran guru merancang strategi. Nah, peran siswa adalah mengkaji kompetensi strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Selanjutnya, peran guru di sini membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran siswa
membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Lalu peran guru selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan mengevaluasi. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, di sini ada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah kakak praktikkan dalam pembelajaran, ya? Nah, di sini jenis-jenisnya ada 9. Yang pertama, small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual, problem-based learning atau PBL, collaborative learning, CBL, dan project-based learning, PJBL. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran SCL ya, sangat asing sekali kita dengar, tapi ada beberapa yang sering muncul seperti pembelajaran PJBL, PBL, kooperatif, dan segala macam. Nah, dari jenis-jenis pembelajaran ini, kira-kira sudahkah kakak melakukan atau menerapkan pembelajaran itu di kelas kakak? Sebagian sudah, Kak. Sebagian sudah kak ya? Sudah. Yang bagian mana tuh Kak Kaido? Yang nomor 1 small group diskusi, lalu yang paling sering ya discovery learning, lalu PBL, yang paling sering sih PBL. Oke. Jadi istilah-istilah ini merupakan bahasa asing. Kalau dalam bahasa kita guru olahraga di Jambi ini Kak ya, ini umumnya sudah kita lakukan, sudah kita terapkan, tapi bahasanya saja yang mungkin berbeda. Contoh, dalam PB project ya, PBL atau yang lain-lain, kita sudah sering melakukan ya, dalam membentuk kelompok kecil, dalam memecahkan suatu masalah, kita menggunakan teman sebaya, kita menggunakan tutor orang yang sudah bisa ya, itu bisa kita terapkan. Nah, tinggal bagaimana kita mensimulasikan, mengkolaborasikan metode-metode atau model-model pembelajaran ini kita kombinasikan di kelas yang kita ajarkan. Tentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin harus menggunakan metode komando, ada menggunakan PJBL, ada pun model-model yang lain, ya. Balik lagi situasi kelas yang dihadapi, ya. Itu tergantung kakak-kakak semua menyikapi untuk model yang akan diterapkan. Aktivitas yang kedua adalah karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, untuk memahami karakteristik dan minat anak, ya, di sini tergambarkan ada kegiatan jasmani, sosial, emosional, lalu mental. Lalu
tingkatannya ada tingkat SD, saya ulangi, tingkat PAUD, SD, menengah atas posisinya. Nah, cocokkan karakteristik berikut ini, manakah bidang dan usia yang sesuai? Oke, di sini ada usia 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12, 12 sampai 18 tahun. Nah, ini akan memiliki keterhubungan dan keterkaitan, ya. Seperti contoh, untuk kegiatan jasmani, ya, ada berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu masuk ke dalam karakteristik di bidang jasmani. Untuk di bidang sosial, anak-anak usia ini mulai mengembangkan rasa diri, merasa sendiri, dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Lalu ada tahap emosional, bidang emosional. Anak-anak mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya, tantangan sosial yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Lalu ada bidang mental. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, tahap ini, ya, jasmani ini adalah di usia 0 sampai 2 tahun. Di sosial ini, ya, masuk ke tahapan 5 sampai 6 tahun. Ini masih ranah di tingkatan SD. Lalu emosional masuk ke tahap usia SMP, ya, 6 sampai 12 tahun. Lalu tahapan di bidang mental masih di tahapan jenjang SMP. Nah, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kak Dian, bisa dibantu Kak Dian? Kak Yuda, terkait forum diskusi ini yang mengaitkan tentang pentingnya kita mengetahui karakteristik peserta didik. Kak Edo? Ya, Kak Gun. Kak Edo, ini ada pertanyaan Kak Edo untuk forum diskusi. Apa pentingnya kita selaku guru mengetahui karakteristik peserta didik, Kak? Baik, saya coba menanggapi. Jadi pentingnya guru untuk mengetahui karakter peserta didik kalau dihubungkan dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka ini, jadi kita harus melakukan asesmen awal. Dengan asesmen awal kita mungkin sudah bisa menilai bahwa anak ini lebih senang, contohnya misalnya pada saat kita belajar menggunakan video, mungkin anak-anak lebih senang secara visual, nonton. Ada juga pada saat kita menonton video, yang anak-anak pengen cepat keluar dari ruangan. Pak, kita mulailah lagi. Kita gaslah lagi nih. Dan ada yang anak-anaknya memang mau mencatat, mau menulis pada saat pembelajaran. Nah, mungkin itu karakternya beda lagi. Jadi mungkin kalau kita terapkan melalui pembelajaran PJOK pada saat gerakan, mungkin kita tidak bisa samakan.
Ada yang senangnya dengan hanya menonton, ada yang memang senangnya dengan gerakan, ada yang senangnya cuma mencatat. Jadi menurut saya pentingnya guru mengetahui karakter itu arahnya nanti ke situ. Mungkin itu aja Kak Gus. Kak Yuda, ada yang mau ditambahkan Kak Yuda? Izin Kak, kalau menurut saya apa pentingnya karakteristik peserta didik mengetahuinya itu menurut saya sangat penting sekali untuk mempermudah guru menyampaikan materi ajar yang berpusat kepada peserta didik ya, yang seperti Kak Ide sampaikan tadi, sesuai kebutuhan murid. Ada yang muridnya suka pembelajaran visual, ada yang suka langsung di lapangan, seperti itu Kak. Itu penting sekali menurut saya kita mengetahui karakteristik peserta didik. Terima kasih Kak. Luar biasa sekali Kak Yuda, Kak Edo, thank you, terima kasih penguatannya. Oke. Jadi telah dijelaskan sama Kak Ido sama Kak Yuda tadi pentingnya kita mengerti karakteristik peserta didik ya, tujuannya tadi sama-sama kita dengar ya. Tujuannya untuk mempermudah kita sebagai guru untuk mendiagnosis atau mengasesmen pembelajaran yang akan kita terapkan untuk satu semester yang akan datang ya, melalui asesmen di awal tadi. Nah, tentu dalam satu semester itu kita bisa membuat rancangan pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas, ya. Itu semuanya sudah dapat intinya. Contoh di awal kita melakukan pertemuan di dalam kelas, kita memberikan teori, kita memberikan materi, ya. Itu sudah memfasilitasi siswa yang berkebutuhan dia yang mau nulis, dia yang mau mengerjakan tugas dan segala macam itu terfasilitasi. Tapi sebagian besar kawan-kawan, Pak, praktek ini segala macam, main ini segala macam, itu kita bisa fasilitasi dalam pertemuan ketiga, keempat, kelima yang praktek di lapangan secara langsung. Itu sudah terfasilitasi. Contohnya juga nanti ketika bulan puasa, tentu kan praktek tidak bisa dilaksanakan, kita laksanakan pembelajaran berbasis teori, materi-materinya terkait kesehatan, terkait narkoba, terkait materi-materi yang berhubungan di dalam kelas itu semuanya sudah terukur dan bisa kita terapkan. Di pembelajaran yang ketiga ini, kita akan masuk ke pembelajaran yang berdiferensi di dalam PJOK. Kalau tadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sekarang pembelajaran yang berdiferensi. Nah, kakak-kakak ada yang bisa membedakan perbedaan antara pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa? Dia bisa memberikan pandangan? Kamu baik Kak. Jadi pembelajaran berdiferensi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, ya. Diperkuat lagi, ya, adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ada beberapa model ya terkait diferensiasi ini ya. Yang pertama berkaitan dengan konten
berkaitan dengan proses dan berkaitan dengan produk, ya. Nah, berkaitan dengan konten adalah merujuk pada strategi yang membedakan, mengorganisasikan, dan format penyampaian konten. Konten dimaksud adalah materi pengetahuan, konsep keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Diferensiasi berdasarkan proses adalah merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Untuk produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensi di LMS, pertanyaannya, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi? Lalu, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensi di dalam modul? Kira-kira Kak Yuda ada kendala, Kak, untuk pembelajaran berdiferensi ini? Dari hasil pembelajaran kakak secara mandiri di LMS? Aman, Kak Ida? Aman Kak, sampai saat ini kayaknya udah ada kendala Kak. Mantap. Kak Agus, Ya, bisa nggak balik ke slide sebelumnya? bentar, Kak. Yang ini? Iya Kak Agus. Nih, mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, sedikit mungkin Kak Agus bisa memaparkan contoh-contoh mungkin dari yang konten itu seperti apa, proses seperti apa, produk itu seperti apa. Mungkin dari penjelasan yang 3 ini mungkin lebih terbuka pemikiran kami untuk kendalanya seperti ini. Kalau yang saya rasakan sekarang ini kendalanya cuma waktu jam pelajaran tuh rasanya tidak cukup maksimal kalau kita gunakan dengan jenis atau model-model pembelajaran. Mohon izin Kak Agus sedikit mencontohkan dulu. Oke. Di sini Kak, kita naik ke atas dulu. Dimasukkan pembelajaran berdiferensi adalah usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini ada 3 tahap. Tahap konten, tahap proses, dan tahap produk. Nah, untuk menganalisis ini, Kak, ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian format penyampaian konten. Di sini terfokus kepada sub materi yang diberikan oleh guru kepada siswa terkait pelajaran yang dipelajari sesuai kurikulum. Misal
konten materinya adalah permainan bola voli, permainan bola basket. Nah, kontennya adalah materi yang kita sampaikan kepada peserta didik, Kak. Terkait materi passing kah, dribbling kah, terkait teknik-teknik yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, tahapan prosesnya adalah setelah kita memberikan teori, materi di dalam kelas terkait materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini adalah tahap proses mereka melakukan, gerakan passing dalam bola basket adalah seperti ini. Mereka langsung mencontohkan gerakan passing dada seperti apa, passing bawah seperti apa, passing atas seperti apa. Di sini mereka melakukan proses dalam bentuk latihan. Supaya apa? Mereka lebih memahami isi kontennya. Nah, tahapan selanjutnya adalah diferensi produk. Jadi, peserta didik bisa membedakan hasil produk yang dilakukan dari bentuk latihan, dari bentuk penerapan, dari bentuk pengembangan. Misal, dalam posisinya ini kan misal di kelas 2, di kelas 1 sudah mempelajari cara menggiring bola, yang di semester genapnya sudah memasuki gerakan passing. Selanjutnya tahapan ini dia bisa langsung mengkombinasikan antara gerakan passing, gerakan memantulkan bola dengan gerakan yang lain dalam bentuk suatu permainan. Langsung diimplementasikan dalam produk pengembangan. Begitu, Kak. Nah, yang paling penting, Kak, terkait pembelajaran berdiferensi dalam PJOK itu sendiri adalah pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemampuan, minat, gaya belajar, baik secara individu, ya, aktivitas fisik, pembelajaran, dan memberikan kesempatan yang sama kepada siswa yang lain untuk melakukan. Terkait perbedaan fisik, mental, dan keterampilan, itu perlu kita sikapi tanpa dikecualikan. Jadi mereka memiliki hak yang sama untuk proses pembelajaran. Mau Kak Agus bisa sedikit ibaratnya pengen menambahkan aja sedikit. Iya. Ya, yang jelas kalau menurut saya ya, pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusatnya tuh pada murid ya. Jadi makanya dibentuk 3 tadi dibentuk, yang dari konten, proses, sama produk. Iyalah, makanya di situ diawali dengan konten. Kalau dalam proses pembelajaran itu, konten itu adalah kayak kita memberi materi, tapi kita bisa menggunakan media ajar seperti Infokus, anak itu biar melihat sendiri, melihat hasilnya, melihat misalnya tadi contoh Kak Agus seperti passing, permainan bola voli ya. Jadi passing, anak di situ bisa melihat bentuk-bentuk bagaimana cara melakukan passing,
servis intinya ya, terus smash atau blog. Nah, disitulah kita masukkan dalam konten. Jadi bisa juga lihat dalam buku ataupun media-media yang lainnya. Terus diferensiasi proses tuh di situ tuh anak itu kembali ke praktek. Jadi kan mereka pusatnya pada mereka. Jadi mereka seperti mengembangkan sendiri dengan apa yang mereka lihat tadi dan yang kita jelasin tadi. Lalu mereka ya mengerjakannya dengan kita amati gitu. Setelah itu barulah produk dan hasilnya, baru kita lihat dari hasilnya. Ibaratnya benar dak gitu. Yang sudah dilakukan tadi, produk hasilnya, terus dengan cara-cara latihan-latihan yang diberikan ya nih, produk hasilnya, latihan atau ibaratnya kalau sekarang ini kan juga kita ada project tuh ya. Nah, dari project itu juga ibaratnya kita kurikulum Merdeka ini kan memang ada project. Sama sepertinya disamakan seperti itu. Konten, proses, dan produk. Jadi kita pertamanya mengimplementasikan ke murid, kedua murid mengembangkan sendiri, yang ketiga hasilnya. Sama seperti dalam pembelajaran PJOK itu kalau menurut saya, Kak Agus. Izin Kak Agus, ada suaranya Kak Agus. Terkait materi tahap diferensiasi ini, adakah kendala-kendala dari Bapak Ibu, kakak-kakak semua terkait proses pembelajaran PJOK? Lalu contoh-contoh yang bisa diterapkan biar sama-sama kita memahami lebih mendalam, kakak-kakak?
Baik kakak-kakak semua, dikuatkan kembali, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan siswa, baik itu minat, kemampuan masing-masing siswa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran meskipun mereka memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Pada tahap ini ada beberapa konsep yang disebutkan tadi, ada tahapan konten, proses, produk, ya. Lebih luas lagi ada juga di tahapan lingkungan, ada pengelompokan secara fleksibel, ada cara berkesinambungan. Implementasinya dalam pembelajaran yang penting itu adalah identifikasi dari kebutuhan siswa, lalu konsep merancang rencana pembelajaran yang matang, ya. Selanjutnya pelaksanaan yang fleksibel, lalu yang terpenting adalah refleksi dan penyesuaian. Nah, setelah sesi ini, kakak-kakak semua, silakan mengunggah hasil refleksi modul 1.3 pada halaman LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi, kakak-kakak semua ada tugas terkait modul 1.3 berkaitan dengan refleksi. Nanti kakak-kakak silakan membuka halaman di LMS-nya masing-masing terkait tugas 1.3. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu memahami minat peserta didik sesuai karakter, bidang jasmani, sosial, emosional, lalu mental seusia-usianya. Lalu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensi. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini terkait materi pembelajaran berdiferensi dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Maaf Kak Agus, pengen nanya, tugas itu dibuat sesuai pertanyaan atau kita buat kayak jurnal gitu? Tugasnya itu Kak sesuai perintah yang ada di LMS Kak. Cuma pertanyaan-pertanyaan 3 pertanyaan itu aja ya? Iya, itu kan ada biasanya ada kolom tabel Ya. dalam bentuk pertanyaan. Nah, tugasnya itu boleh Kakak buat dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, atau menggunakan media Canva. Itu di PowerPoint nggak boleh ya? PowerPoint juga boleh Kak, tapi nanti lihat juga ekstensi format pengiriman. Biasa pindahkan ke Word itu ya? Ke PDF. Kalau dia biasanya kan dalam bentuk Word, PDF, JPG, atau video itu juga boleh. Kalau Tapi cuma hasil dari pertanyaan itu aja kan? Iya bukan Kak. Kayak kita buat penjelasan tentang diferensiasi, bukan kan? Tergantung pertanyaan yang diberikan Kak. Yang enggak boleh itu kalau enggak buat Kak Indri. Soalnya kalau jurnal tuh udah ada Yud. Itu tugas mula kayak tuh di modul 1 ada buat. Intinya PPG kan? PPG kan? Tugas-tugas itu Kakak kerjakan secara maksimal. Kalau bisa jangan telat dan jangan sampai tidak mengerjakan. Ketika kakak tidak mengerjakan tugas, itu saya nggak bisa menilai apapun Kak posisinya. Setidaknya ada posisinya, nah disitulah saya bisa memberikan nilai kepada kakak-kakak semua. Terus forum diskusinya lebih diaktifkan kembali. Terus nanti saya rekap untuk penilaian siapa yang sudah sama yang belum, nanti saya japri saja posisinya.
Tapi intinya kakak-kakak menjawab untuk proses pengerjakan tugas. Karena itu tanggung jawab kakak-kakak semua sebagai peserta kegiatan ini. Ada pertanyaan lagi, Kak? Pas kayaknya lewat, nggak tahu yang lain. Oke, cukup Kak ya. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini. Saya akhiri. Kak Yuda masih ada? Hadir, Kak. Kita tutup dengan doa lagi, Kak Yuda. Ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak Agus. Ya, terima kasih Kakak. Izin pamit. Woi, nggak pakai sesi foto lagi Kak Gus? Oke.